Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Shalom Bapak dan Ibu, Shalom teman-teman, selamat Pasisoma. Pasisoma maksudnya adalah selamat pagi, siang, sore atau malam, tergantung teman-teman kapan menyaksikan acara persekutuan Komisi Dewasa online ini. Kita ketemu lagi di dalam suatu acara persekutuan Komisi Dewasa, tetapi kali ini masih dalam suasana wabah corona, kita melakukannya secara online. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saya percaya saat-saat seperti sekarang ini banyak di antara teman-teman yang di dalam kehidupannya mengalami banyak permasalahan, terutama karena masalah virus corona ini. Banyak di antara teman-teman yang mungkin bekerjanya sudah tidak penuh waktunya lagi, mungkin hanya separuh waktu. Mungkin juga dari antara teman-teman ada yang mempunyai usaha tetapi kemudian menjadi sepi karena jarang yang datang atau membeli di tempat teman-teman. Mungkin juga dengan banyaknya di rumah, teman-teman ada yang banyak mengalami ketidakcocokan dengan anggota keluarga karena seringnya bertemu, lalu sering terjadi percekcokan. Dan di antara teman-teman mungkin ada yang merasa sudah putus asa, kapan wabah ini akan berlalu, kapan akan kembali semua suasana-suasana yang seperti dulu. Nah teman-teman, saya percaya bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, dan Ia lebih besar daripada semua permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita asal kita tetap percaya. Mujizat-mujizatnya akan terus datang dalam kehidupan kita asal kita tetap berpegang kepada janji-janjinya. Persekutuan Komisi Dewasa hari ini temanya adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Sebelum kita mendengarkan firman ini, baiklah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon bantuan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kami pada saat ini dapat bertemu meskipun hanya melalui online dalam persekutuan Komisi Dewasa tanggal 28 Agustus 2020. Bapak, kiranya Engkau mau memberkati acara ini. Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami. Perbaharuilah Bapak pikiran kami, hati kami, pengharapan kami melalui firman yang akan kami dengar, yaitu kemerdekaan sejati. Bapak, kiranya juga Engkau mau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga kebenaranlah yang akan disampaikannya dan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya di dalam kami melangkah melalui hari-hari kami ini. Terima kasih Bapak, bersabdalah, berfirmanlah dan tanamkanlah di dalam hati kami, rubahlah diri kami sehingga kami meluap dengan pengharapan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, tema kita adalah kemerdekaan sejati. Merdeka tapi sejati. Nah, arti kata dari kemerdekaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merdeka itu adalah bebas. Bebas dari apa? Dari perhambaan. Perhambaan jadi berarti dari perbudakan, tidak menjadi budak. Kita tidak jadi hamba dari sesuatu hal. Bebas itu bisa juga berarti katanya adalah dari penjajahan. Kalau zaman dahulu bangsa Indonesia dijajah. Nah itu berarti
tidak merdeka. Lalu bebas juga dari keterikatan, tidak terikat oleh sesuatu. Nah, itu disebut dengan merdeka. Nah, kata yang kedua, Bapak dan Ibu, itu adalah sejati. Sejati itu katanya adalah sebenarnya, tulen, murni, asli, tidak ada campurannya. Nah, tema ini jadi artinya adalah kita merdeka, kita bebas dari penjajahan, dari perbudakan, dari perhambaan, dan bebasnya adalah secara murni, secara asli, tulen. Nah, apa itu tentang kemerdekaan sejatinya? Kita ikuti renungan yang berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan ini, kita semua orang bisa jadi itu adalah dijajah. Dijajah bisa berarti memang seperti zaman dahulu, bangsa kita ini, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Itu pengertian dijajah itu. Tetapi bisa juga dijajah itu pengertiannya adalah kita dijajah oleh apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita dijajah oleh rasa takut. Takut akan sesuatu hal. Takut akan hari depan kita. Kita juga bisa dijajah oleh rasa khawatir. Khawatir mengenai apa? Mengenai bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan suami saya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan istri saya, dan seterusnya. Ada rasa khawatir. Kita juga bisa dijajah oleh rasa kesendirian. Dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang saat ini hidupnya sendiri karena pasangan Anda sudah tidak ada, atau mungkin Bapak dan Ibu memang sampai saat ini tidak punya pasangan. Anda merasa sendiri, dan itu bisa jadi adalah Anda dijajah. Karena mungkin di dalam kehidupan Anda, ketika Anda malam-malam yang sepi, Anda tidur, Anda merasakan suatu kesepian, kesendirian. Itu pun disebut dijajah. Kemudian bisa juga kita dijajah oleh penyakit. Ada penyakit di dalam tubuh kita. Dan itu selalu merasa membuat kita jadi tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu atau tindakan-tindakan. Mungkin penyakit itu adalah biasanya di lutut sudah mulai ada osteoporosis, susah bergerak. Nah, jadi membatasi penyakit itu untuk kita bergerak, kita dijajah. Lalu bisa juga ada dijajah oleh keadaan ekonomi, keuangan. Karena di dalam situasi sekarang ini kita merasa uang yang ada di dalam tabungan atau uang yang ada dalam rumah kita setiap hari terus-menerus berkurang. Dan itu membuat kita merasa jadi takut, gelisah, dan terjajah. Dan banyak hal yang lain lagi termasuk kemarahan ada di dalam diri kita. Ada orang-orang memang di dalam kehidupannya dijajah di dalam pikirannya itu dengan kemarahan, kebencian, iri hati, mau menipu, berbohong, dan seterusnya. Nah, itu Bapak dan Ibu itu disebut juga dengan kita dijajah. Nah, kita ingin merdeka. Merdeka dari keadaan terjajah tersebut, tapi merdekanya adalah secara sejati, secara murni, secara tulen. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberi contoh sebenarnya bagaimana rasanya tidak enaknya orang yang terpenjara. Penjara dalam arti sebenarnya. Saya ingin membagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama yang mungkin kita tahu dia pernah masuk penjara. Di dalam sebuah bukunya yang berjudul Panggil Saya BTP atau Basuki Cahayapurnama. Ahok ini mengalami yang sebenarnya bagaimana dia terpenjara. Dia merasa tidak bebas untuk segala sesuatu. Tanggal 20 April 2017, Pak Ahok masuk penjara di Makobrimob di Jakarta. Di dalam buku tersebut, ini sebagian besar adalah berisi tentang catatan harian dia. Nah, dia menuliskan bagaimana hari-hari pertama di dalam penjara itu luar biasa diisi dengan kemarahan, kebencian, rasa sakit hati, rasa dendam kepada orang-orang yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Dia merasa sakit hati karena
mungkin Bapak dan Ibu bisa berpikir, merasakan, sebagai seseorang yang banyak membantu rakyat miskin, banyak menolong mereka di tempat balai kota, dia hampir setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat, dia bantu. Kalau setiap hari Minggu dia suka berkeliling jalan ke kampung-kampung, begitu ada pesta pernikahan dia datang. Dan Ahok dalam kehidupannya sebelumnya itu adalah seperti selebritis. Setiap kemana dia pergi, banyak sekali orang yang minta foto bersama dia. Dia bekerja dari pagi-pagi harus sudah jalan dari rumahnya dan pulang ke rumah sudah malam, setiap hari sibuk dengan pekerjaannya. Lalu begitu hak kehidupannya dirampas, masuk ke dalam penjara, yang dia rasakan adalah suatu perasaan perubahan kehidupan 180 derajat, berubah semuanya. Tiada hari-hari lagi sesibuk sebelumnya. Semua pagi, siang, sore, malam tidak ada yang kegiatan yang berarti. Di buku tersebut dia menuliskan di awal-awal hari dan minggunya dia sangat tertekan sekali. Dia mengatakan dia merasa stres, dia marah. Kemudian setelah beberapa hari itu berefek kepada dirinya, yaitu dia mengatakan sering kepalanya itu pusing. Lalu dadanya serasa sesak karena sakit hati, marah yang begitu meluap-meluap terus berkecamuk di dalam pikirannya. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah suatu situasi, kondisi bagaimana orang yang terpenjara sangat menderita sekali. Dan saya percaya, Bapak dan Ibu, jika pun ada seperti terpenjara yang tadi saya sampaikan, yaitu di dalam pikiran, Anda punya pemikiran takut, khawatir tentang penyakit, tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang masa depan. Itu mirip-mirip seperti Pak Ahok, dalam keadaan yang tidak enak sekali dan rasanya ingin bebas. Bapak dan Ibu, kita ingin bebas dari permasalahan kehidupan. Apakah ada kabar baiknya? Bagaimana caranya kita bisa bebas, merdeka tapi murni? Ya, murni dalam arti kata bebas sebenarnya, bukan suatu yang palsu. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, Anda punya permasalahan dalam kehidupan. Yang tadi saya katakan khawatir, cemas, marah, benci, dendam, sakit hati, takut, kesendirian dan seterusnya. Lalu Anda melarikan diri dengan obat-obatan, narkoba, minuman keras, tidur berlama-lama, lalu melakukan hal-hal yang negatif. Itu adalah suatu kemerdekaan, tapi tidak sejati, itu semu. Karena setelah beberapa saat, Anda akan kembali lagi kepada situasi dan tidak akan pernah selesai. Hari ini, ada kabar baik, yaitu bagaimana kita bisa lepas dari penjajahan atau kungkungan perasaan-perasaan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan suatu kebebasan yang sejati. Kita akan baca dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya bacakan. Ini adalah kabar baik bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kemerdekaan sejati. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan, anak itu jadi artinya adalah di sini anak itu huruf besar. Berarti jika Tuhan itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak dan Ibu,
Ini bacaan Alkitab yang sangat indah sekali jika kita merenungkannya. Ya, jadi ini sini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, di sini ada pertama adalah kata-kata murid. Ya, setelah itu di kata yang berikutnya lagi, Yesus mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba. Dia tidak lagi mengatakan murid, tetapi hamba. Tetapi kemudian dari hamba itu tersebut, dia mengatakan hamba itu tidak tinggal dalam rumah, tetapi di luar rumah. Dan kalau tinggal di dalam rumah, ya itu adalah disebutnya anak. Yang tinggal dalam rumah anak. Jadi ada 3. Murid, hamba, anak. Apa maksudnya ini? Kenapa berbeda? Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan kata-kata pertama adalah murid. Artinya murid adalah seperti kita semua kalau waktu dulu sekolah atau kuliah, kita murid atau mahasiswa-mahasiswi yang harus belajar. Jadi tugas seorang murid adalah belajar. Nah, Yesus mau mengatakannya adalah, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi artinya Bapak dan Ibu, supaya kita bisa berada di dalam firman Tuhan, kita harus menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus berarti adalah kita harus belajar. Berapa lama kita belajar? Seumur hidup Bapak dan Ibu. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Ya, jadi kita harus pertama menjadi murid yang terus belajar tentang firman Tuhan. Kedua, kalau kita tidak belajar, ya, itu dikatakan Yesus adalah menjadi hamba, dan hamba itu adalah tidak merdeka. Ya, dan hamba itu tinggal di luar rumah. Kalau kata hamba adalah itu di dalam kamus berarti adalah budak. Budak juga Bapak dan Ibu, kita teringat bagaimana di zaman penjajahan perbudakan di Amerika, budak itu mempunyai tempat tinggal adalah di luar dari rumah tuannya. Rumah tuannya bisa begitu indah, begitu menarik, begitu bagus, tetapi rumah hamba itu terpisah dan sangat memprihatinkan. Saya pernah sekali melihat rumah budak waktu berada di kota Charleston, South Carolina. Waktu itu teman saya, kami naik mobil, melewati rumah-rumah di kota Charleston sana, itu banyak rumah-rumah kuno. Lalu pada satu bagian, kami melihat satu rumah, dekat depan rumah dari rumah mewah. Dia mengatakan, Chris, kamu tahu itu rumah apa? Yang pikiran saya itu adalah kandang sapi atau kandang kambing atau domba. Terus saya bilang, enggak tahu. Dia mengatakan itu adalah rumah budak dulu. Langsung Bapak dan Ibu, jantung saya serasa berhenti dan kaget. Saya bilang, itu rumah budak, tempat tinggalnya. Iya, itu Bapak dan Ibu bangunannya dari papan-papan, atasnya dari seng, jendela seadanya, perabotan di dalam seadanya. Sangat memprihatinkan sekali. Nah Bapak dan Ibu, jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan kita adalah budak, berarti kita adalah hamba. Hamba apa? Hamba dosa. Kenapa jadi dosa? Karena kita tidak berada di dalam firman Tuhan. Dan hamba itu tidak tinggal di dalam rumah. Karena berarti tidak tinggal dalam rumah, kita tidak menjadi anak. Bapak dan Ibu, kita akan dimerdekakan jika kita menjadi anak. Nah Bapak dan Ibu, kemerdekaan sejati, ya, tetaplah berada di dalam firman-Nya. Caranya, Anda membaca buku, Anda membaca Alkitab. Ada orang yang setahun bisa sampai 2 kali bolak-balik dari mulai Kejadian sampai Wahyu, membaca selesai bisa 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi Bapak dan Ibu, yang ditekankan adalah bukan membacanya, tapi merenungkannya. Karena kenapa? Kalau Anda baca itu hanya sekedar masuk, tapi tidak ada makna di dalam pikiran Anda. Oke? Nah, berada di dalam firman-Nya berarti Bapak dan Ibu kita mengisi pikiran dengan perintah-perintahnya, mengisi terus dengan perintah-perintahnya. Nah, kenapa harus diisi? Saya mau mendemonstrasikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana pikiran-pikiran yang terjajah, pikiran-pikiran yang terkungkung, ya, ibarat sebuah gelas berisi cairan yang gelap, tidak jernih. Ya, di dalamnya ini mungkin di dalam pikiran kita ibaratnya adalah kemarahan, kebencian, sakit hati, malas, kebodohan, merasa rendah diri dan seterusnya semua ada di sini. Nah, jika Bapak dan Ibu ini tidak diisi dengan firman Tuhan, yaitu air surga, maka dia akan tetap seperti ini.
Sekarang saya akan demo kepada Bapak dan Ibu bagaimana jika ini diisi dengan air yang bening di sini. Kita akan lihat jika diisi. Ini adalah airnya keruh. Jika kita isi. Nah, firman Tuhan mengatakan harus diisi terus. Di dalam Mazmur dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi artinya bukan hanya sekali-sekali saja diisi, tetapi harus terus diisi dengan firman Tuhan. Lama-kelamaan kita melihat air dalam gelas ini mulai berubah. Dan seterusnya jika saya isi terus, dia akan makin lama menjadi bening. Nah, Bapak dan Ibu, itulah maksudnya kenapa di dalam bacaan kita tadi tetap tinggal di dalam firman Tuhan, jadi kita isi dalam pikiran kita. Bukan hanya baca. Jadi kalau tadi ini adalah air yang keruh tadi, hanya isinya sekali-sekali setetes-tetes saja, pelan-pelan saja, maka menjadi beningnya akan sulit sekali. Tetapi jika kita isi dengan satu yang banyak, ya, itu artinya adalah kita merenungkannya, ada yang masuk ke dalamnya. Maka itulah yang akan berperan mengisi di dalam pikiran kita firman-Nya. Apa yang akan terjadi? Nah, jika Bapak dan Ibu, firman itu masuk dalam pikiran kita, ada kejadian-kejadian di luar diri kita, firman itulah yang akan berperan menjadi benteng di dalam kehidupan kita, yang akan tidak membuat kita jadi terjajah, tapi kita dimerdekakan oleh firman tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian adalah menjadi murid. Tadi saya sudah katakan, berarti kita harus belajar melalui kehidupan ini seumur hidup kita harus menjadi murid Yesus. Belajar terus, tetapi terus belajar dari firman Allah. Firman Allah harus masuk ke dalam kehidupan kita terus menerus. Sehingga di dalam kejadian kehidupan kita sehari-hari, mau keadaan ekonomi, mau keadaan keluarga, mau keadaan kesehatan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tidak masuk ke dalam pikiran kita karena dijaga oleh firman Tuhan. Ada satu kata menarik sekali dari Viktor Frankl, ini beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu. Dia itu adalah seorang Yahudi, ahli psikologi, yang ditahan di penjara Auschwitz waktu Jerman berkuasa. Dia ditahan dan tidak ada pengharapan dalam kehidupannya karena semua orang yang masuk ke sana yang dipikirkan adalah pasti mati. Nah, Viktor Frankl dia berhasil bebas dari tahanan tersebut karena kenapa? Dia memelihara pikirannya tetap positif. Apa yang dikatakannya? Yaitu segalanya dapat diambil dari seseorang, semuanya dapat diambil dari kita, dari Anda, dari saya, bisa diambil, ya. Segalanya dapat diambil dari seseorang kecuali satu hal, ya. Kebebasan terakhir manusia. Yaitu apa? Kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap seseorang dalam keadaan tertentu untuk memilih jalannya sendiri. Artinya Bapak dan Ibu, yang terjadi di luar sana itu tidak berpengaruh dalam kehidupan saya seharusnya. Tetapi justru pikiran kita inilah yang harusnya menentukan apa yang harus saya lakukan. Nah, apa yang harus saya lakukan itu Bapak dan Ibu? Kembali yang tadi, yaitu firman Allah. Nah, apakah Bapak dan Ibu mau mengisi pikiran Anda dengan firman Tuhan, atau Anda mau mengisi dengan tipu daya iblis? Itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Ulangan 30 ayat 15 ke 16 memberikan kepada kita pilihan, dan ini jelas sekali, ya. Apakah kita mau memilih kehidupan yaitu dengan berpegang kepada firman Allah yang membuat kita jadi merdeka dan ada suatu kemerdekaan sejati, atau Anda mau memilih tipu daya iblis? Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup. Nah, ini Bapak dan Ibu, menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang tadi masih ingat, berada di dalam firman-Nya. Menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh
Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bapak dan Ibu, kemerdekaan sejati semua ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan apanya itu? Firman-Nya. Firman-Nya apa itu? Alkitab. Alkitab sebegitu banyak, isinya yang mana? Perintah-perintahnya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau kita membaca Alkitab ada kata-kata jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri dan seterusnya, itu perintah. Bersukacitalah, itu perintah. Habakuk pernah berkata, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil buah zaitun mengecewakan dan seterusnya, dia mengatakan aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, itu contoh ya bagaimana kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Itu adalah kemerdekaan sejati yang akan kita dapatkan. Tidak perlu berpegang kemerdekaan kepada hal-hal yang duniawi. Mungkin Anda berkata, biarin aja saya tidak disukai oleh teman-teman. Yang penting saya punya rumah mewah, punya mobil mahal. Itu adalah kemerdekaan yang tidak sejati. Itu kemerdekaan semu. Kemerdekaan sejati semua ada di dalam Yesus. Bapak dan Ibu, maukah Anda menuruti firman seperti Musa? Waktu ia tiba di laut Teberau, sementara tentara Mesir menyerbu semakin dekat. Lalu dia tiba di tepi laut. Apa yang harus dilakukan? Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu. Bapak dan Ibu, kalau kita menjadi Musa mungkin akan berpikir, angkatlah tongkat. Maksudnya, angkat tongkat, nyerah gitu. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini kita diminta untuk taat. Patuh dengan perintah Tuhan. Patuh dengan firman-Nya. Ya. Nah, ketika kita patuh, kita taat dengan perintahnya, saya yakin bahwa mujizat pasti terjadi seperti Musa. Ketika dia taat kepada Allah, mengangkat tongkatnya, maka laut terbuka. Demikian Bapak dan Ibu, kemerdekaan yang sejati, yaitu dengan berada di dalam firman Tuhan, melaksanakannya, merenungkannya, dan kemudian itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup persekutuan Komisi Dewasa ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala firman yang telah kami dengarkan. Sungguh indah firman yang kami dengarkan pada saat ini ya Bapak, tentang kemerdekaan sejati. Bahwa kemerdekaan sejati itu ada di dalam firman-Mu, ada di dalam perintah-perintah-Mu ya Bapak. Dan kami diajar untuk selalu taat, selalu merenungkan firman-Mu ya Bapak. Karena Engkau menginginkan kami menjadi murid yang selalu belajar dan belajar sampai akhir hidup kami tentang firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kami tidak mau menjadi hamba, yaitu hamba dosa, dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, marah, dengki, iri, dan yang lain-lainnya Bapak. Kami ingin merdeka dari semuanya itu. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak, dalam pikiran kami, sehingga itu menjadi benteng di dalam kehidupan kami, di dalam pikiran kami, menjadi gunung batu yang kokoh, yang teguh, sehingga kami bisa tetap berjalan di dalam badai kehidupan ini, di dalam pencobaan saat-saat penyakit virus corona melanda ini ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, atas firman yang telah kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan